Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Rahma Fitriana, NIM 2022-11373. Di sini saya akan memaparkan hasil dari artikel pertama yang berjudul Assessing Interactional Meta Discourse in EFL, Writing Through Intelligent Data-Driven Learning, the Microsoft Copilot in the Spotlight. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian, yaitu mengevaluasi efektivitas DDL, hands-on dan juga hands-off, dalam meningkatkan realisasi penanda metadiscourse interaktif atau IMMS pada pelajar EFL. Selanjutnya ada sistem informasi yang digunakan, sistem informasi manajemen yang digunakan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama ada Microsoft Copilot atau yang sering disebut juga dengan AI chatbot yang digunakan untuk membahas dan mengeksplorasi IMMS. Dan yang kedua ada ENCON, Concordensing Program, yang digunakan untuk menganalisis korpora dan mengidentifikasi IMMS. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi ini diambil dari 93 pelajar IFL tingkat lanjut, baik laki-laki maupun perempuan. Yang pertama dibagi kelompok menjadi tiga, yaitu hands-on, hands-off, dan juga control. Hands-on di sini pelatihan menggunakan Microsoft Copilot. Yang kedua ada hands-off, pelatihan menggunakan ENCON atau materi cetak. Yang ketiga ada control, metode pengajaran konvensional. Yang kedua ada intervensi yang dilakukan, yaitu 10 sesi dalam 60 menit, 2 kali dalam seminggu. Instrumen yang digunakan yaitu MTELP atau Michigan Test of English Language Proficiency untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris. Selanjutnya ada hasil dari penelitian. Yang pertama ada efektivitas DDL. Kedua kelompok eksperimental hands-on dan juga hands-off menunjukkan peningkatan skor post-test IMMS dibandingkan dengan kelompok kontrol. Yang kedua ada kelompok hands-on menunjukkan skor post-test yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok hands-off. Selanjutnya ada persepsi pelajar. Pertama ada semua pelajar memiliki persepsi positif terhadap DDL. Yang kedua, pelajar merasa DDL membantu mereka memahami dan menggunakan IMMS dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu pelajar merasa DDL memotivasi mereka untuk menggunakan IMMS. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas DDL. Yang pertama, penggunaan AI atau Microsoft Copilot dalam hands-on DDL. Pelajar diajarkan menggunakan Microsoft Copilot. Selanjutnya, Microsoft Copilot akan memberikan jawaban yang relevan dan memberikan contoh IMMS dalam paragraf. Yang kedua ada tingkat kemampuan bahasa Inggris pelajar. Pelajar yang dijadikan responden penelitian merupakan pelajar yang memiliki cukup baik nilai dalam bahasa Inggris yang terbukti di skor Michigan Test of English Language Proficiency MTELP. Yang ketiga, selanjutnya ada motivasi pelajar. Kesimpulan dari penelitian yaitu DDL terbukti efektif dalam meningkatkan realisasi IMMS dalam pelajar EFL. Selanjutnya ada hands-on, DDL dengan AI dapat menjadikan pendekatan yang lebih efektif dibandingkan dengan hands-off DDL. Yang ketiga ada pelajar EFL memiliki persepsi positif terhadap DDL. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil dari artikel yang kedua yang berjudul Hyperwallet, Cryptocurrency Wallet as a Secure Hypervisor-Based Application. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperkenalkan Hyperwallet sebagai solusi inovatif untuk mengatasi tantangan keamanan, manajemen aset digital, dan menjelaskan bagaimana Hyperwallet memanfaatkan teknologi hypervisor untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi. Sistem informasi manajemen dalam Hyperwallet pentingnya SIM dalam mengelola aset digital dan meningkatkan efisiensi operasional. Elemen-elemen SIM yang diterapkan yang pertama yaitu ada pengumpulan data, mengumpulkan data transaksi, saldo, dan informasi kunci pribadi. Dan yang kedua ada pemrosesan data, memproses data transaksi dan mengelola kunci pribadi dengan aman. Yang ketiga ada penyimpanan data, menyimpan data transaksi dan kunci pribadi dengan aman di TPM. Yang keempat ada pengambilan keputusan, mampu membantu pengguna dalam mengelola aset
digital dan membuat keputusan investasi. Dan yang kelima ada komunikasi. Dengan memfasilitasi komunikasi yang aman antara pengguna dompet dengan jaringan cryptocurrency. Manfaat sistem informasi manajemen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meningkatkan keamanan dan integritas data. Yang kedua ada memudahkan pengelolaan aset digital dan transaksi. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dan transparan operasional. Yang keempat ada membantu pengguna dalam membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Selanjutnya ada arsitektur hyperwallet atau komponen utama dalam hyperwallet. Ada 5 juga. Yang pertama ada hypervisor, PeerSec.io menyediakan lingkungan eksekusi yang aman dan terisolasi. Yang kedua ada modul aman hyperwallet sendiri, mengelola kunci pribadi, menandatangani transaksi, dan berkomunikasi dengan jaringan. Selanjutnya ada TPM, yaitu untuk menyimpan kunci pribadi dengan aman. Yang ketiga ada MetaMask, digunakan untuk menghasilkan transaksi dan berkomunikasi dengan jaringan. Yang terakhir ada kode QR. Kode QR digunakan untuk komunikasi yang aman dan airjet. Yang selanjutnya ada keamanan hyperwallet. Isolasi memori, yaitu hypervisor melindungi wilayah memori yang dialokasikan untuk hyperwallet dari akses yang tidak sah. Yang kedua ada input atau output aman. Hypervisor mengontrol akses ke keyboard, layar, dan adaptor jaringan untuk mencegah serangan. Yang ketiga ada penyimpanan kunci pribadi yang aman. Kunci pribadi disimpan di TPM, disegel, dan ditandatangan hypervisor. Yang selanjutnya ada evaluasi keamanan. Mengasumsikan firmware yang aman, PeerSec.io, dan modul hyperwallet yang bebas bug, dan komponen perangkat keras yang aman, dan menjamin isolasi memori, kontrol input atau output yang aman, dan penyimpanan kunci pribadi yang aman di TPM. Selanjutnya ada efisiensi hyperwallet, mengontrol dampak kinerja PeerSec.io pada sistem operasi menggunakan PC Mark 10, menunjukkan penalti kinerja yang dapat diabaikan dibandingkan dengan hypervisor penuh. Penggunaan sumber daya, yaitu hyperwallet dirancang untuk meminimalkan penggunaan sumber daya sistem hypervisor yang kecil dan efisien untuk mengurangi overhead kinerja. Selanjutnya ada kecepatan transaksi. Hyperwallet memungkinkan transaksi yang cepat dan efisien, komunikasi yang aman, dan airjet untuk meningkatkan kecepatan transaksi. Selanjutnya ada kesimpulan dari hasil penelitian, yaitu hyperwallet merupakan solusi inovatif yang menggabungkan keamanan dan efisiensi dalam manajemen aset digital. Sistem informasi manajemen yang diterapkan dalam hyperwallet ini mampu meningkatkan keamanan, efisiensi, dan transparansi operasional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.